Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bertemu dengan Budi Widarta Entrepreneur. Saya sekarang berada di Sudimoro di lereng Gunung Arjuno. Di sini saya akan coba menjumpai peternak lebah Bapak Haji Bambang. Beliau juga sebagai perangkat desa di Desa Pucangan. Ini adalah wilayah desa yang cukup asri dengan banyak tumbuhan-tumbuhan besar. Di sini juga kelihatan begitu mendekati rumahnya banyak lebah berserakan. Coba kita temui langsung pemilik daripada sarang lebah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa nih? Pak Bambang, Pak. Oke, Pak Bambang. Pak, Ya. bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Oke, monggo, Monggo. kita ngobrol-ngobrol. Iya, ya. Sama nyantai-nyantai, Pak. Ya. Wah, ini biar lebih jelas kita ngobrolnya. Sorry, ganggu waktunya nih Pak Bambang. Enggak, Pak, santai aja. Nah, saya dengar saya dari desa sebelah diinformasikan di sini adalah salah satu pengusaha muda istilahnya. Dalam hal ini ternak lebah. Nah, kira-kira lebah apa? Kalau yang saya tahu sih ada lebah randu, lebah pohon jati. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan bagaimana awal mulanya beternak lebah. Sebelum itu kita kenali dulu ya, Pak. Ya, Jenis-jenis lebah itu apa aja. Yang satu itu lebah gung atau disebut lebah dorsata. yang besar itu, Pak. Iya, yang biasanya di hutan-hutan. Yang kedua itu lebah lokal atau biasa disebut lebah celana. Lebah apa, Pak? Celana, Pak. Celana. 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 Ya. Dan yang ketiga lebah panceng atau yang disebut igona, Pak. Lebah kelanceng ya. Iya. Nah, di sini ada Semuanya itu menggigit, Pak Bambang. Lebah-lebahnya itu. Kalau orang awam istilahnya mau pegang apa itu berbahaya nggak? kalau menggigit itu cuma kelanceng aja. Oh, yang Kalau kelanceng iya, kalau yang lainnya itu Pak. Biasanya ngetuk. Oh. Nah, Wah, yang bisa bengkak itu ya. Itu bisa bengkak. Ya, bisa bengkak itu. Nah, di sini budidaya itu dua macam aja di sini. Itu lebah lokal sama lebah kelanceng aja, Pak. Baik. Iya. Alhamdulillah di sini semua pemuda-pemuda sudah punya semua, Pak. Oh, Jadi, untuk usaha seperti ini ya. Iya. Istilahnya di desa ini digalakkan untuk bikin membuat ternak lebah ya. Iya, betul, Pak. Kebetulan di sini juga kita saling membantu, ada kesulitan apa aja. Ada komunitas lah ya, ya. komunitasnya gitu. Ya, contohnya kayak gitu, Pak. Lebah kelanceng itu. Bisa dilihat, Pak, sebagian mungkin. Bisa, Pak. Enggak. Ada tempat khusus mungkin Pak Bambang yang bisa kita lihat atau yang mungkin ini hanya sebagian yang ada di rumah. Iya, ini hanya sebagian aja. Ini biasanya itu tempatnya itu Pak, di alam-alam bebas gitu. Jadi tempatnya kayak di kebun, di tegalan gitu. Jadi Lah ini lebahnya sendiri datang dengan sendiri atau ada makanan khusus untuk mengundang dia datang atau bagaimana? kita istilahnya itu apa ya, Pak? Molang gitu ya. Jadi kita umpama ketemu kelanceng ini di alam, kita ambil madunya sama koloninya, kita bawa pulang, kita budidaya di sini. Madu yang dari hutan Ya, dioles-oleskan di tempat ini atau bagaimana? tidak. Kan biasanya kelanceng-kelanceng ini kan tempatnya kayak di hutan gitu Ya. ya, di kebun. Nah, kita ambil semua, kita bawa Lebahnya? pulang. Iya, sama lebah. Ah. Sama lebahnya kita bawa pulang, kita budidaya, kita tempatkan di sini kayak gini. Oh, dia mau ya istilahnya dibuatkan rumah baru gitu mau ya? Mau, Pak? Mau. Ini berarti kelanceng semua. Ini kecil-kecil ini. Ini kelanceng semua ini, Pak. Contohnya kayak gini kan, yang di jalan-jalan, sepanjang jalan kan banyak ini, Oh Pak. iya ini Nah. di atas ini kelanceng. Ini adalah salah satu contoh lebah atau tawon yang sedang mencari makan di bunga-bungaan. Nggak tahu ini apa namanya, bunga
Mahadewa atau bunga malaikat. Wah, dia lagi mengentup atau mencumbu bunga-bunga makanannya. Nah, ini cukup banyak sekali. Semua ya kan cepat. Ini kalau mau buka, Pak. Oh, dikasih plastik juga. Iya. Tujuan Bisa kelihatan? nanti dibuka. Ini tujuannya plastik ini apa supaya bisa memantau Kalau agama dibuka keluar semua nanti ini. enggak apa-apa lah. Nah. Nah, ini madu, Pak. Oh, itu sudah madu itu. Iya, sudah madu ini. Ini sudah madu. Yang ini ini Madu kawan, madu. Inilah pengusaha yang nggak kelihatan. Monggo, semua yang di seluruh dunia bahkan ikutin pengusaha yang tak kelihatan. Terus bisa disilakan lagi Pak Bambang. Ini udah jadi istilahnya ya Pak ya. ini sudah jadi, Pak, ini, Pak. Nah, ini kan madu, ini kan Lain nggak seperti yang di TV-TV ya, istilahnya bentuk rumahnya ya. Rumahnya kalau tawon itu madu itu yang apa yang bisa dimakan tempatnya. Ini beda nih Pak ini ya. kelanceng, Pak. Beta, Oh, ini beta lebah, kelanceng. Pak. Beta lebah ya, beta lebah. Ternyata beda. Nah, ini kalau kita orang awam tidak tahu masalah madu, ini bentuknya beda. Dari yang tawon-tawon atau madu yang di TV-TV itu yang bisa dipotong, diperes. Ini ternyata beda bentuknya. Ini kelanceng. Kelanceng jenis Levisep. Nah, Jenis Levisep. 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 Wah, susah juga ternyata. Ada Banyak bahasa. jenisnya, Pak. Ini yang Ini ukuran-ukuran ini bebas Pak ya. Istilahnya panjang lebarnya bebas. kalau standar itu panjangnya itu 30 cm. 30 cm, lebarnya 10, 12 12, sampai 13 gitu. tingginya Tingginya sama gitu. 12 juga. Iya. Jadi sama ini juga istilahnya pakan daripada hutan ditaruh di sini gitu ya. Iya, iya. Kita sediakan kayak vegetasi. Vegetasi itu makanan lebah, Pak. Makanan lebah. Iya. Terbuat dari apa itu Pak Bambang makanan lebahnya? Bunga, Pak. Bunga ya. Iya, bunga kayak gini kita menyediakan kayak bunga kayak gini-gini ini. Ini banyak lebahnya. Ini banyak lebahnya mungkin bisa disorot, bisa kelihatan. Ini yang banyak. Sebelah sini, Pak. Nah, ini. Ini, Pak. Nah. Itu kan lebah. Ini bunga apa namanya Pak? Bunga AMP, Pak. Ah? AMP. AMP. Wah ini kayak aspal ini ya, AMP. Ini ambilnya dari mana Pak? Dari hutan juga? Kita ngambilnya beli. Oh beli? Iya. Apa pot-potan atau bagaimana nih Pak? Sudah tumbuh 30 cm. Harganya? 20, Pak, dulu. 20 ya? Iya. 20.000 satu pot ya istilahnya? Satu batang. Satu batang Satu ya? batang. Bunga AMP. AMP. Ini bagus ini, Pak. Jadi bunga ini tidak ada putusnya. Oh tumbuh terus dia? Nggak ada putusnya. Terus yang disukai sama Lebah. lebah kelanceng atau semuanya? Iya, semuanya. Ini banyak kupu-kupu, lebah, banyak. Oke, terus bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai Ya. lebah ini. Jadi ini tempat istilahnya waktu Pak, istilahnya waktu tanamannya atau waktu produksinya lihat musim hujan atau musim panas. Kalau kelanceng ini kita tidak mengenal musim ya. Di mana makanannya banyak, itu kita bisa panen 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Iya. Itu apa? Literan atau berapa liter? Paling tidak itu ya 50 mili lah. 50 mili satu kotak ini ya? Satu kotak. Satu kotak ini 50 mili, satu kotak 50 mili. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan. 4 bulan ya. Berapa lama dari Bapak mendatangkan atau memproduksi kotak kayu, didatangkan material dari hutan, nah, sampai dia bisa memproduksi madu itu kira-kira berapa lama? Kalau vegetasi yang melimpah itu langsung bisa adaptasi. Langsung adaptasi. Langsung dia berusaha produksi Iya. madunya. Iya. Ini contohnya ini 5 bulan ini. Ini ada lagi nih. Ini 5 bulan. Ini kalau orang nggak tahu dipikir ngingu toyol ini. Toyol. Iya, katanya toyol. Wah. Nah, ini 5 bulan. Belum saya panen sebelumnya
waktunya panen dulu. Wah, ini lebahnya pada keluar. Ini 5 bulan ini, 5 bulan seperti ini. 5 bulan. Guys, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat ini. Ini kelancengnya marah. Kita goda, kita datang. Ini nggak gigit Pak ya? Gigit. Hah? Gigit cuma gigit, tapi Aduh, gigitnya nggak bahaya Pak. enggak. Ini speaker saya nih ganggu tidurnya dia nih Pak. Oke, saya mohon maaf bapak-bapak lebah. Ada yang hampir kena mata. Oke, saya tidak ganggu ya. Mohon maaf bapak-bapak ibu lebah. Nah, ini 5 bulan seperti itu. Jadi bisa penempatan rumahnya bisa ditaruh di mana saja, di halaman rumah, di gang-gang sempit. Yang penting teduh. Oh, yang penting teduh. Iya. Tidak boleh kena panas, Pak. Iya, yang penting teduh. Oh, yang penting teduh. Tempatnya yang penting teduh. Loh, berarti ini kira-kira Pak Bambang ada tempat tersendiri atau mungkin ada lokasi yang khusus apa namanya? Budidaya lebahnya. Ada. Jauh nggak Pak dari sini? 1 kiloan, Pak. Astagfirullah, maju sekali. 1 kilo. Jauh. Tapi tidak apa-apa. Oke. Jalannya enak kok. Hah? Jalan enak kok. Jalannya sudah pasti kan. Banyak istilahnya kotak-kotaknya itu Pak. Banyak. Bisa kita datang ke sana? Bisa. Nggak ganggu waktunya Pak Bambang? Tidak, Pak. Oke, teman-teman, kita coba datang ke tempat budidayanya Pak Bambang yang cukup banyak. Memang di sana lokasi khusus untuk budidaya. Sedangkan di sini adalah rumah Pak Bambang yang kebetulan juga nyambi dikasih tempat untuk lebah-lebah. Ini di sekitar kanan kiri saya banyak lebah sekali. Mungkin dia marah, merasa terganggu. Baik, kita putus dulu. Kita kembali ke tempat budidaya. Terima kasih. Dilanjut. Ini adalah tempat jalan ke lokasi lebah. Sepanjang jalan memang penduduk di sini atau para pemudanya cukup antusias ngikutin daripada apa yang dikerjakan oleh Pak Bambang. Oke, kita coba lihat tadi yang kotak di tepi jalan. Wah, lokasinya cukup asri. Hop. Nah, ini sepanjang jalan ini adalah lebah juga. Kita perbesar. Wah. Itu madunya udah tawonnya atau lebahnya banyak. Wah, ada ngamuk. Dia mau mendatangin saya. Ayo kabur. Wow, itu sepanjang jalan ini memang sengaja dipisah-pisahkan supaya lebah atau tawonnya tidak berebut pakan. Suasananya cukup dingin. Nah, ini ada lagi sebelah kiri. Kita perhatikan. Wow, ini lebahnya juga cukup banyak. Itu kelihatan. Dia ada suara, dia mendatangi suara asalnya. Cukup berbahaya. Yuk, come on, kita kabur lagi. Baik, sampai ketemu di tempat yang di atas. Ketemu lagi. Kita sekarang berada di area atau lokasi tempat budidaya lebah madu. Monggo, dilanjut. Ini beda sekali ya untuk jenis lebahnya nih Pak. Beda, Pak. Ini yang namanya biasanya disebut lebah lokal itu yang hidupnya ya juga di Woi, alam. bisa dilihat nih. Wah, ini yang berbahaya, ini bisa mengentup. Nah, nggak tahu bahasa Indonesianya mengentup adalah menyengat. Bukan mengenyat. Mungkin bisa dilihat dari sini, Pak. Wow, modern sekali. Nah, Jangan terlalu dekat supaya nggak mantul sama kaca. Nah itu ternyata seperti akuarium. Wah, itu sudah bisa dipanen nih. Ini kira-kira dari kapan nih Pak bisa terbentuk rumah madunya itu? Berapa lama istilahnya? Dari kotak kosong bisa berisi madu seperti itu? kalau ini ya, Pak. Kalau ini tinggal nunggu bunga aja ya. Kita kan nunggu bunganya kayak apukat, salam gitu. Ini kan mau bunga ini kayak apukat ini. Nah, kalau sudah bunga mungkin 1 bulanan sudah banyak madunya ini.
bukan contoh dari awal Pak Bambang bikin kotak ini ya, kotak. Oh, Jadi kotak belum ada belum ada madunya, belum ada lebahnya. Nah, kira-kira awal prosesnya seperti apa Pak Bambang? awalnya itu kita bikin kotak jebakan ya Pak. Kotak jebakan itu kayunya Bukan itu, kotak ini, bukan seperti kotak ini, bukan kotak ini. Ah. Kayunya itu jelek-jelek kayak gitu Pak ya. Kita Hmm. bikin kotak, kemudian panjangnya 40, tingginya 25, 25, 25 kali 40 ya Pak. Nah, kita pasang kayak di hutan kayak gitu Pak. Nah, itu kan ada kotak jebakan itu. Oh, di Ah, atas bisa dilihat, di di atas. zoom, itu bisa di zoom, Nah, itu diperbesar lagi di atas pohon itu. di atas pohon kita tempatkan di situ. Termasuk yang di jalan-jalan tadi Pak? Itu Iya. bukan jebakan, yang di jalan-jalan. Bukan sudah budidaya Pak. Oh, itu budidaya. Nah, kayak itu kalau sudah dihuni kita tempatkan di Pak, di mana kita mau tempatkan lokasi. Diambil berarti Ya, yang dari dalam sana. iya, kita dipindah. ambil. Iya, dipindah. Tawonnya atau kayu-kayunya atau bagaimana? Semua Pak, Semua. kotak tawonnya kita ambil semua. Kita letakkan, umpama kita tempatkan di sini ya Pak, kayak gini ya. Kita letakkan di sini. Nah, sudah. Kalau sudah 1,5 bulan kita pindah kotak Pak. Pindah kotak ke sini. Iya, pindah kotak budidaya. Nah, kotak jebakan tadi kan diletakkan di sini. Setelah 1,5 bulan kita pindah kotak. Jadi lebahnya kita. Benar, kita ulangi lagi. Dari awal kotak jebakan Ya. itu butuh berapa lama? Sudah ada waktu jebak itu berapa lama? Istilahnya ada tawonnya juga, ada Kalau lebahnya. waktunya itu Pak, gantung Pak. Kalau namanya Seminggu, 2 minggu kalau jebakannya ada rezeki mungkin nggak sampai 1 minggu sudah ada. sudah ada. Iya. Nah, dari waktu seminggu itu langsung kita bawa ke sini. Iya, kita bawa ke sini. Ah. Nah, kemudian setelah di sini Itu dalam bentuk apa? ya Ada dalamnya ada rumah tawonnya gitu enggak? ada masih muda Pak. Masih muda. Iya, Nah, itu ada. yang diambil saya kayunya saja atau rumah madunya? Kita ambil semua. Jadi gini, kotaknya Dipotong. enggak. Jadi kita ambil semua kotaknya itu ya. Kan ada lebahnya ya. Ya. Lebahnya sudah masuk semua. Kita Baik. ngambilnya itu jam 5. Jam Jam 5 sore Pak. Nggak bisa setiap hari ya, istilahnya sewaktu-waktu nggak bisa, Nggak bisa harus Pak. mendekati Ya, senja gitu senja, ya. ya. Nah, Terus kita ambil semua kotak yang ada isi lebahnya kita letakkan di sini. Nah, kemudian kalau di sini sudah penuh, kita kayu yang lama itu kita buang. enggak Oh, tetap dibiarin di dalam. jadi kita pindah dulu lebahnya, kita pindah kotak dulu. Jadi kita pakai kotak kayak gini ya. Kita pindah, kemudian kotaknya itu kita simpan, kemudian kita buat jebak lagi Pak. Oh, Biasanya lebih kembali cepat. lagi ya. Iya. Terus berarti yang tawonnya saja dikikis, Iya. dimasukkan ke sini Iya, enggak? iya, sama kayak ini. Yang ini ya. Ini kan sudah kotak budidaya. Nah, Oh, kayunya nih ya. iya. Nah, Yang ditinggal kayunya itu ya, yang sudah ada rumah madunya itu yang Iya. ditinggal. kita tata ini, Pak. Oh. Jadi kita tata. Nah, kita tata. Oh, mantap sekali ini madunya lah. Panen. Terus Nah, kalau sudah selesai, kita nunggu bunga aja ini. Kalau bunganya banyak ya kita panen. maksudnya bunga itu bunga rumah tawonnya itu tadi. Maksudnya bunga-bunga ini. Oh, vegetasi. bunga yang di sekitarnya sini ya. Iya. Istilahnya makanannya, Makanannya. lebahnya itu Iya. ya. Terus, Pak Bambang? Nah, kalau vegetasi cukup, vegetasi itu makanan lebah, yaitu kayak bunga-bunga itu. Kita 1 bulan sekali itu bisa panen. 1 bulan sekali bisa panen. Iya. Dalam satu kotak ini kira-kira berapa liter atau berapa mili? Kalau kita ngitungnya itu Pak. Kalau 1 kilo sampai 3 kilo lah. Satu rumah ini. Iya, 1 kotak ini. Ini berapa ukurannya Pak Bambang? Ini panjangnya 40 sama 4. Oh, 25. 40 25. Iya. Cuma ini tingginya 30. Waktu awal buat Pak ini. Oh, harusnya 40 25 ya. Iya. Dan standar itu 40 25. Berarti setiap 1 bulan sekali panennya. Iya. 1 bulan sekali kita panen. Seterusnya atau bagaimana? Iya, Pak. Nggak ada expired kalau istilahnya di peternakan ayam, peternakan telur puyuh itu ada waktunya, ada jangkanya. Itu bisa jangka expired. waktunya kalau di sini itu mulai bulan 9 atau 10 itu sampai bulan 1. Jadi 4 bulan, Pak. 5 bulan. 5 bulan
kita panen. Panen. Iya. Setelah itu masa paceklik. Jadi tidak ada bunga di waktu musim hujan di sini. Terus tawonnya hilang. Enggak, tetap di sini. Terus makanannya apa dia di waktu musim hujan? Ya mungkin kayak gini rumput gitu, Pak. Oh, Jadi cuman tidak, dia nggak bisa menghasilkan madu. iya, tidak menghasilkan madu yang lebih banyak. Gitu. Iya. Ini ada berapa Pak di sini nih kira-kira kotaknya nih Kalau sekarang? di sini itu 25-an, Pak. 25 kotak. Oh nggak kelihatan ya? Iya, jadi kotaknya kita Pak, pisah-pisah gitu loh. Kalau enggak pisah-pisah makanannya enggak cukup. Oh memang jaraknya nih ya penempatannya. Iya, kayak itu kan Oh, ada di sana. Itu kawan, ternyata bisa dipindah. Jadi memang sengaja dipisah-pisahkan tempatnya. mungkin ke sana, Pak. Nah ini biar kelihatan. Oh. Ini juga ada isinya semua ya di atas ini. Ini kosong ini nanti buat Pak. Buat apa? Pindahan ini. Ini dari kotak apa? Jebakan nanti. Oh jebakan. Iya. Bawah ini ada? Nah, mungkin ini mau ditempati, Pak, ini. Nah, ini mau menempati mungkin ini. Ini tadi kosong. Oh kita juga nggak tahu ya, istilahnya dia menempati yang sebelah mana Iya. juga nggak tahu ya. Iya. Mungkin ada yang datang itu kelihatannya mau datang. Oh ya. Oke bisa lihat ke bawah sana Pak Bambang. Ya. Wah ini Jalannya sulit. tubuh saya ini terlalu kurus. Wah ini juga. Ini yang tadi ya kelanceng gitu. Oh kanceng bisa dilihat juga Pak. Bisa, Pak. Dia nggak bermusuhan Pak, istilahnya antara kelanceng sama Yang lebah kelanceng. lokal. Oh, enggak. Oh ini cukup banyak juga. Sama diplastikin juga Pak ya. Ya, sama di plastik. Wah ini sudah mulai panen juga ini. Ini 1 bulanan lah, Pak. Masih 1 bulan saya pindah ini. Jadi awalnya gini, Pak. Ya, ada di gini-gini. Kemudian saya Pindah ke sini. Ya, kotak, ya. Oh ini mindahnya pakai apa? Dikerok gitu? Pakai pisau, Pak. Oh pakai pisau aja, istilahnya dikerok ya. Pisau. Berapa bulan tadi panen? Setiap kalau sudah pindah? Kalau vegetasi mencukupi itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali ya. Iya. Bisa mendapatkan 50 mili. Ke sana. Oh ini bisa disut itu. Bisa memang sengaja dipisah-pisah supaya makanannya terbagi rata, nggak ngumpul jadi satu. Oh itu ada bentuk-bentuknya itu. Itu masih kosong, Pak. Jadi Awas jangan diganggu. kalau bisa sampingnya. Nah ini teman, ini berbahaya istilahnya. Kalau orang awam jangan coba-coba untuk mendekati, harus sama pemilik atau yang istilahnya pawangnya. Begitu tersengat, wah abu bro. Nah, ini tawon lokal yang berbahaya, beda sama yang tadi kelanceng. Nah, ini cukup banyak juga ternyata sampai ke belakang sana. Ini juga 4 bulan sekali, enggak? Kalau 1 bulan sekali. Iya. Nanti panennya ini Pak. Mulai bulan 10 atau bulan 9 lah kita panen. Kemudian selanjutnya selama 5 bulan ke depan itu kita panen tiap bulan. Tiap bulan, oh Iya. gitu. Jadi nunggu kan waktu ini kan masih nunggu bunga ya. Ya. Bunga itu kayak bunga salam jewet itu kan masih mau bunga. Kalau sudah bunganya banyak. Agak pindah. Ini saya mengeri sekali. Ini suara tawonnya ada di telinga saya. Oke, gimana tadi Pak Bambang? Nah, kita masih mau menunggu bunga kayak salam. Kan mau bunga, Pak. Itu kan mau bunga, sudah mau bunga. Nah, kita panennya itu mulai bulan, kalau enggak bulan 9, 10 lah kita panen. Kita panen selanjutnya ke depannya kita tiap bulan, Pak, sampai bulan 1. Sampai mendekati musim hujan ya. Ya. Kalau sudah musim hujan, cooling down istilahnya, tidak bisa panen lagi. Soalnya bisa panen, bunga-bunga sudah nggak ada Sudah buat nggak makanannya si Ya. tawonnya atau lebahnya. Oke, ada masukan apa lagi nih kiat-kiat dari Pak Bambang supaya nih para pemirsa seluruh dunia, mungkin kutub utara yang nggak bisa ya. Kutub utara istilahnya dingin nggak ada bunga. Jadi di sini sekilas kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Bambang, lebah sendiri butuh makanan, dalam hal ini adalah bunga-bungaan.
ada bunga salam, bunga apapun yang pohon-pohon besar, disitulah dia mengambil makanan untuk diproseskan, dia bisa menjadi madu. Bisa dijelaskan mungkin Pak Bambang apa kiat-kiat kalau mau menjadi pengusaha lebah nih, apa yang dipersiapkan? Mungkin kalau mau usaha kayak lebah ini yang mungkin yang satu itu apa ya, kemauan Pak. Oh, kemauan, betul. Kemauan, Semuanya ya. harus ada Iya. kemauan, kerja Kemauan. keras, fokus. Iya, Jadi tidak betul. bisa main-main. Iya, jangan bosen, jangan apa ya, kayak jangan bosan-bosan lah kita main dengan lebah itu. Jadi harus istilahnya bisa santai, serius, Ya. sukses gitu Pak ya. Iya, Jadi nggak bisa asal-asalan. Memang harus konsentrasi juga di pekerjaan kita. ya istilahnya ini kan Pak, istilahnya sampingan. Sampingan ya. Nah, Pak, ya. sampingan lebah itu sampingan yang kegiatannya cuma sedikit. Di luar pekerjaan utama Iya. ya. Jadi nggak harus konsen 1 hari penuh ngurusin lebah ini. Ya, enggak. Bisa mungkin 1 minggu 2 kali lah kita lihat gitu. Iya, Kan nggak iya. usah apa ngasih pakan, ngasih Betul, ya itu betul. enaknya itu Pak. Nggak Nah, seperti kita ngingu hewan-hewan Iya, kambing, kambing. sapi itu kasih makan. Kalau ini dibebaskan aja, terserah lebahnya sendiri mau masuk kapan kan gitu Iya, ya. iya. Yang penting itu tidak ada Ini hambatan. apa kawasannya cukup bagus. Lihat teman-teman, ini areanya benar-benar asli. Ini di musim panas saja seperti ini. Apalagi nanti ini banyak durian. Buah-buahan apa nih Pak paling banyak nih? Apukat, Apukat, durian. Iya. Kalau pohon pisang hampir semuanya ada. Baik, saya rasa cukup. Jangan lupa, teman-teman, untuk mengikuti acara kegiatan daripada Budi Widarta Entrepreneur, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, share sebanyak-banyaknya. Ikuti pejuang-pejuang receh, pengusaha-pengusaha muda yang tidak kelihatan. Sampai ketemu di acara Budi Widarta Entrepreneur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.